pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang pada kesempatan pagi hari ini hadir di tempat ini. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang tidak sedikit pun meninggalkan keraguan untuk bagaimana melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak meninggalkan sedikit pun keraguan untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya takwa yang mampu menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya ketika di dalam bulan suci Ramadan, bukan hanya ketika di musola, di masjid, majlis taklim, akan tapi takwa yang mampu menjadikan diri kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kondisi apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam tercurah atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah hadirkan ke muka bumi ini, mengajarkan kepada kita al-Islam, mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, mengajarkan kepada kita untuk tunduk patuh sepenuhnya dengan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik syariah itu yang kita rasa enak maupun syariah yang kita rasa tidak enak. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan seluruh apapun yang ada pada dirinya. Begitu juga orang-orang yang mengelilingi beliau, baik istrinya, anak-anaknya, para sahabatnya, dan keluarganya seluruhnya. Mereka bagaimana memperjuangkan al-Islam. Alhamdulillah, dengan perjuangan mereka al-Islam sampai kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah, Allah takdirkan kita untuk bersama-sama duduk untuk mendengarkan ceramah setelah tadi kita melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. 30 hari yang lalu kita telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diharapkan bahwa kita menjadi orang-orang yang al-muttaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan bahagia, senang, sedih, haru, dan lain sebagainya bercampur di dalam diri kita ketika Ramadan meninggalkan kita. Bulan suci Ramadan Allah berikan kepada kita betul-betul menjadi bulan yang amat sangat istimewa, yang mampu betul-betul menjadikan kita mempunyai agenda-agenda yang jelas. Sholat tarawih, dilanjut malamnya kita qiyamul lail, tahajud, sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Quran, saum, dan seluruh agenda-agenda takwa. Dan seolah-olah, dan kita juga bisa merasakan semua itu kita laksanakan dengan penuh ringan atau dengan penuh kemudahan. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjadikan bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa atau bulan yang spesial, yang kita sudah sekian tahun melewati bulan suci Ramadan, dan setiap tahun seperti itu kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan suci Ramadan selalu merasa meningkat, dan meningkat. Dan anehnya, setelah Ramadan berlalu, seolah-olah menjadi budaya kita. Yang mulai yang tadinya mudah, tahajud yang tadinya mudah,
Kemudian setelah Ramadan selesai juga tahajudnya. Tilawah Quran yang biasanya di dalam bulan suci Ramadan mungkin dalam 1 bulan kita mampu menghatamkan 2, 3 atau 4 kali di dalam bulan suci Ramadan. Selesai Ramadan sudahan juga tilawah Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini seorang ulama dari golongan tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan Al Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Kun Rabbaniyan." Jadilah kalian wahai kaum muslimin sebagai hamba-hamba Allah, sebagai hamba-hamba Rabbul Alamin, wala takun, dan janganlah kalian menjadi Ramadaniyah, dan jangan kalian menjadi hamba-hambanya Ramadan. Selesai Ramadan, selesai juga seolah-olah agenda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu PR kita semua. Tidak lagi diingatkan istrinya oleh suami, ibu, ayo kita sholat tahajud. Tidak diingatkan lagi suaminya oleh istrinya, bapak, ayo kita sholat tahajud, ayo kita tilawah Quran. Tidak lagi seperti itu. Kenapa? Artinya jangan-jangan agenda takwa ini seolah-olah betul-betul hilang, sehingga target yang harusnya menjadi prioritas kita, yang menjadi tujuan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, dan kita semua sudah hafal betul ayatnya, bahwa di akhir ayat Allah katakan la'allakum tattaqun. Tujuan saum itu adalah untuk menjadikan karakter kita menjadi karakter takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum itu hanyalah kulit. Saum itu sarana. Tujuannya adalah takwa. Dan di dalam bulan suci Ramadan ada 1 malam yang Allah katakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan para ulama memberikan pelajaran kepada kita bahwa ciri orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah mereka yang setelah Ramadan justru amaliyahnya terus meningkat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan bahwa memang betul Ramadan itu betul-betul bukti nyata komitmen kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pertanyaannya sekali lagi, apakah komitmen itu akan terus kita rawat di dalam bulan Syawal dan bulan-bulan kedepannya, atau kita biarkan begitu saja? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita merayakan Idul Fitri. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, laisal 'aida liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu bagi mereka liman labisal jadid, berlomba-lomba di dalam memperbanyak atau memakai pakaian-pakaian yang baru. Walakinnal 'aida, akan tetapi yang dimaksud Aid itu, hari raya itu adalah liman taqwahu tazid. Yang dimaksud dengan Idul Fitri adalah bertambah nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PR kita di dalam bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya adalah bagaimana terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kawal istri kita, terus kawal suami kita bagi istri, terus kawal anak-anak kita, terus kawal teman-teman kita, dan terus kita meminta nasihat kepada para asatidz, kepada para habaib, kepada para kiai, untuk supaya takwa kita terus bertambah atau minimal terjaga. Bagaimana amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal surat ke-8. Allah berjanji
bagi mereka yang senantiasa terus merawat ketakwaannya. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan menjadikan diri kita dan Allah akan memberikan sikap furqan di dalam diri kita. Setelah Ramadan kita Allah berikan sikap bagaimana mampu melihat yang benar itu benar, yang batil itu batil, yang baik itu baik, yang salah itu salah. Wa yukaffiru ankum sayiatikum, dan Allah berjanji akan menghapus seluruh keburukan-keburukan kita dan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa yaghfir lakum, dan Allah berjanji akan menghapus seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa tujuan atau prioritas target kita selama bulan suci Ramadan adalah agenda takwa, dan agenda takwa ini harus terus kita pelihara, harus kita pertahankan selama bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan, Syawal dan lain sebagainya ke depan. 11 bulan ke depan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus bagaimana mempertahankan amaliyah di dalam bulan suci Ramadan. Kalau misalkan setelah di dalam bulan suci Ramadan kita mampu menghatamkan 3 kali khatam Al-Quran, paling tidak di dalam bulan-bulan yang lain 1 bulan lah, 1 bulan minimal kita bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan biarkan ketika di dalam bulan suci Ramadan Al-Quran ada di meja kita, ada di musola-musola kita, tapi ketika di dalam bulan-bulan yang lain kita taruh di lemari, taruh di atas laci dan sebagainya. Kenapa seolah-olah tadi agenda takwa berhenti ketika di dalam bulan Syawal? Kita tidak ingin seperti itu. Kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa di setiap waktu dan keadaan, sebagaimana Allah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di setiap tempat dan keadaan. Artinya Nabiullah Muhammad SAW jauh-jauh hari sudah memperingatkan kepada kita, takwa itu harus setiap waktu dan keadaan dimanapun, sehingga dengan nilai takwa yang ada pada diri kita, kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang terus merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jalan kita insya Allah akan senantiasa di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kita sudah mengazamkan, bertekad kuat untuk terus di dalam kebaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tips kepada kita. Ihris ala ma yanfa'uka. Capailah dengan sungguh-sungguh apa-apa yang bisa mendatangkan manfaat buat kita semua. Wasta'in billah, dan terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa di setiap waktu dan keadaan. Terlebih lagi bagaimana kita berdoa di sepertiga malam. Wala ta'jas, dan terakhir kata Nabi, jangan kita merasa lemah, jangan kita kendor untuk bagaimana terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'an tabi'in wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل ديننا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وصيامنا صيام المقبول يا الله، وصيامنا صيام المقبول يا الله، وصيامنا صيام المقبولين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا بموت الشهداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم ادفع عنا الهلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.